Biarkan anak-anak-Mu mengenal Engkau dengan benar, mengerti apa yang terbaik yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah memikirkan yang jahat bagi kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat buat setiap anak-anaknya. Kami tahu Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hamba berdoa, Tuhan Roh Kudus, wahyukan kebenaran ini, dan buat setiap kami tercelik mata rohani kami, dan kami bisa berkata, sungguh kami punya Bapa di sorga yang baik, yang selalu pelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, karena kami tahu bukan kebetulan kami ada hari ini. Semua bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang siap terima firman-Nya berkata, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen, amen, amen. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan ajak kita melihat pada Lukas pasal 11. Saya tadi berdoa, saya minta Tuhan, Engkau mesti wahyukan dirimu kepada setiap kami, supaya kami boleh kenal Bapa di sorga dengan benar. Lukas 11, lihat mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Perhatikan ini saudara, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, apa saudara? Bapa, dikuduskanlah, siapa? Namamu. Berhenti dulu saudara. Anda bisa bayangkan akan peristiwa yang terjadi. Yesus sedang berdoa. Saya percaya ketika para murid melihat akan bagaimana dia berdoa, menimbulkan kegairahan, ingin sekali menikmati seperti yang dinikmati oleh Yesus. Nah, kalau doanya membosankan, yang lain tidak pernah akan ikut berdoa seperti Yesus berdoa. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan Yesus sendiri lakukan, yang dilihat oleh murid-muridnya, dan mereka dengan dekat melihat bagaimana Tuhan berdoa. Saya yakin sedemikian rupa sehingga mereka berkata, kami ingin doa yang seperti ini. Lalu mereka tidak tahan, mereka berkata, Tuhan, ajarkanlah kepada kami berdoa seperti Yohanes juga mengajar murid-muridnya. Engkau ajar kami berdoa. Itu oleh karena mereka melihat bagaimana Yesus berdoa. Nah, seperti apa Tuhan berdoa? Perhatikan saudaraku. Ketika Tuhan mulai mengajar kepada mereka, ini yang terjadi. Dia berkata begini, apabila kamu berdoa, katakanlah. Dan kata pertama yang dia ucapkan adalah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Dengarkan baik-baik. Yang membuat para murid terkesan dengan doanya Yesus, yang membuat para murid ingin berdoa seperti Tuhan berdoa, ternyata adalah keintimannya dengan Bapanya yang di sorga. Dan Tuhan mengerti itulah yang sebetulnya mereka butuhkan. Ketika dia mulai mengajar, dia mulai berkata, kalau kamu berdoa, katakan begini, panggil dia Bapa. Dan bagi orang Yahudi sebetulnya itu revolusi besar dalam hidup mereka. Saya yakin oleh karena cara Tuhan dan bagaimana dia berdoa, itu membuat daya tarik pada murid-muridnya. Mereka orang yang terbiasa melihat orang berdoa. Di perempatan jalan orang-orang Farisi biasa berdoa. Di mana-mana mereka melihat orang berdoa. Di tembok ratapan orang lihat mereka berdoa. Kalau Anda ke tembok ratapan ke Israel, kalau usah damai nanti saudara. Begini saudara. Ini ngapain nggak jelas. Pokoknya dia berdoa katanya. Nah, itu orang sudah biasa. Terbukti cara Tuhan berdoa berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, apanya yang ternyata dimiliki Tuhan yang tidak orang lain miliki, ternyata dalam hal keintimannya. Dia tidak berbicara kepada pribadi yang begitu tinggi sampai tak terjamah. Dia ternyata bicara kepada pribadi yang dia panggil sebagai
Bapanya. Dan Tuhan juga mengajarkan, kalau kamu berdoa, panggil dia Bapa. Kemudian dia mengajar banyak hal. Lalu perhatikan, loncat pada ayat yang ke-11, 12, dan 13. Rupanya dia masih menekankan akan prinsip keintiman ini. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan membuat perbedaan ternyata di sini. Rupanya Yesus tahu bahwa image kita tentang Bapa, tentang ayah kita, itu masing-masing berbeda. Kalau dia berkata, berdoa katakan Bapa. Dia berkata begini, rupanya kalian mengalami kesulitan untuk berkata Bapa. Karena apa? Dengarin baik-baik. Dia membandingkan Bapa di surga dengan Bapa yang jahat. Karena rupanya di dunia ini banyak orang tua yang dikategorikan Bapa yang jahat. Di Jepang dibuat satu riset, saudara. Apa yang paling ditakutkan oleh anak-anak? Dipikir pasti hantu, Dracula, setan gundul. Bukan ternyata. Yang paling ditakutkan adalah bapaknya. Tahu kenapa? Kalau pagi tidak pernah ketemu bapaknya. Karena si bapak sudah ke kantor atau masih tidur. Anaknya ke sekolah. Anaknya pulang, bapaknya belum pulang. Nanti pulang tengah malam, mabuk. Bawa tas, nyanyi. Nendang itu. Buar. Terus istrinya buat kesalahan, dihajar oleh bapaknya. Sampai teriak-teriak. Anaknya ketakutan. Lihat bapaknya. Terus tidur. Muntah-muntah dulu. Tidur. Besok pagi, bangun pagi, si anak tidak pernah ketemu bapaknya. Bapaknya masih mabuk, masih tidur. Nanti anaknya pulang, tiap hari bapaknya nggak ada. Kemana bapaknya? Kerja katanya. Tengah malam mulai ada suara orang nyanyi. Dia berkata, bapakku mulih katanya. Langsung dia tahu, pintu ditendang. Dar, dia sudah ngerti. Mama ditempilingi. Dar, mesti balik mutah. Wah, nah bener toh. Terus turu ngorok. Roh, kayak begitu. Jadi ketika disurvei, mereka paling takut dengan bapaknya. Saya tidak tahu ya, masing-masing Anda punya bapak seperti apa. Anak saya punya bapak kayak saya. Saya tidak tahu apakah Anda punya ayah ideal. Tapi Tuhan mau berkata begini. Dia berbeda dengan bapak yang jahat yang di dunia, saudara. Berbeda. Dan ini yang seringkali jadi kebutuhan dari banyak orang. Sebetulnya begini ya. Ini kita ngomong dari hati ke hati ya. Ini ada beberapa yang sudah berumah tangga, baik juga mendengar suara anak. Anak itu bagaimanapun, sebetulnya ingin punya figur bapak yang bagus. Ya, anak itu sebelah gini. Ya, kalau saya perhatikan gitu ya, kepinginnya gini, dia bisa bangga kepada bapaknya. Kalau dengan anak teman-temannya, bapakku. Waduh, jangan kayak main kundang. Lu sopo? Sopir. Padahal bapaknya. Loh, memang kerjaannya mungkin driver, gitu. Tapi jangan dibilang sopir dong, gitu. Itu bapaknya. Cuma kenyataannya, apakah semua kita bisa mendapatkan yang ideal seperti yang diharapkan? Padahal itu merupakan figur yang sangat-sangat dibutuhkan. Saya nggak tahu ya. Saya terus terang saya ngomong sama istri saya ingin sembahyang, ini aku tidak tahu aku harus bicara apa. Tapi tadi ketika saya di ruang belakang, tiba-tiba Tuhan berkata, kamu ngomong ini aja lah. Coba Anda jawab. Saudara sudah ngelihat bapakmu nih figur yang kau berkata, ini nih, my father, my daddy, bapakku.
Atau Anda berkata, sebetulnya kalau dulu lahirnya tidak sama yang ini lebih enak Pak, ini susah ini saya. Yang mana saudara? Nah sebagai orang timur itu dipendam tak? Ya, kita kan tidak pernah secara spontan protes. Bapak kayak gini kan tidak saudara. Ketimuran kita tidak memungkinkan itu. Tapi di dasar yang paling dalam orang kecewa. Nah biasanya kalau Anda seorang perempuan remaja gitu ya, kalau Anda tidak lihat figur bapak yang sebetulnya ini yang aku mau, saya beritahu ya, saudara akan lalu cari ke laki-laki lain. Kenapa kok ada perempuan masih muda, katanya cantik lagi, mau kawin sama om-om yang seusia papahnya? Sebetulnya jeritan di hatinya adalah pengen punya seorang ayah. Yang ini loh, ganteng nih, kayak bocengli, siapapun. Nah, itu kayak, itu konco itu aku enggak butuh. Aku butuh bapak. Itu sudah ubanan. Nah, itu malah yang aku butuhkan, itu kayak gitu. Itu jeritan di dalam, saudara. Banyak orang mengatakan, wah, ini hanya pengen kawin, dapat duitnya. Belum tentu. Mungkin bertahun-tahun, itu figur yang hilang dari hidupnya. Karena nggak melihat bapaknya itu seperti yang dibutuhkan. Berapa banyak anak-anak yang malu pergi dengan bapaknya. Oh, sini. Nak wahing bantre rak karuan. Misalnya, apapun jadi alasan lah. Aku nak kelajian mah, aku kira bantre rak karuan. Aku isen toh. Papa kok begitu? Ya tak? Nah, itu hal-hal begitu, saudara. Dengerin ya, Bapak. Dengar baik-baik. Itu bisa merusak caramu melihat Bapak di surga. Ketika kau dengar kata Bapak di surga, yang terbayang wajah papahmu. Dengar. Nah, kok itu Tuhan? Bukan, saudara. Karena itulah Yesus segera membuat penjelasan. Ini loh, ada Bapak yang jahat, tapi ada Bapak di surga. Nangkep ya, saudara ya. Ini fakta. Dan saya berdoa supaya hari ini saudara kenal dengan figur Bapakmu yang di surga. Sebab dia tidak sejahat yang Anda duga. Nah, saya mau ceritain aja lah. Saya mau ceritakan kepada saudara. Saya tahu beliau tidak sempurna juga. Tapi saya ketika dengar omongan dan mendapat perlakuan seperti itu, buat saya bilang, wow, ini adalah figur Bapak di surga. Saya tahu tetap dia manusia. Dan dia tidak sempurna. Saya mau cerita Brother John aja. John Avansini. Nah, cerita nih saudara, supaya Anda ngerti, ya. Tapi buat saya itu memberkati karena itu touch my heart luar biasa. Nyentuh hati saya luar biasa. Pada waktu kunjungan yang kedua, bagaimana tuh diatur, saya nggak tahu diaturnya, Pak Timotius ngatur. Pokoknya Brother John itu mampir ke rumah kami, ke rumah saya, Pak Timotius. Dia lihat, dia masuk ke rumah, dan kami cukup panik juga. Dia berkata mau mampir ke rumah. Langsung istri saya telepon pembantu, bersihkan semua. Waduh, karena pagi kan masih berantakan, ya toh. Yang belum bangun ada Samuel di situ, ada anak-anak belum bangun, ada Sasa juga belum bangun, kamarnya berantakan semua. Bangun, kamar dibersihin sekejap, saudara. Karena ada tamu. Nah, orang ini kan pada waktu itu kami belum terlalu kenal, saudara. Baru kedua kali datang. Dia sudah lihat akan tanah yang kepinginnya diambil, tapi belum ngerti bahwa itu betul-betul kejadian. Begitu sampai depan rumah, dia masuk. Dengan kayaknya Brother John, kacamatanya yang hitam gitu ya. Dia masuk ke rumah, dia lihat, masuk kemanapun diterobos sama dia. Dia bukan tipe tamu yang duduk dengan manis di ruang tamu. Dia jalan, dia masuk sampai ke belakang. Tanya, ini apa? Dia liatin semua. Rumahnya Pak Timotius diperiksa sampai ke atas. Itu ada river view. Karena ketok kali apa itu? Kreo. Itu kan ketok. Jadi river view katanya. Nanti ada apa itu forest view, itu ada hutan-hutanan kecil, dia bisa lihat itu. Ada lagi apa, apalah, terserah saudara. Jadi dia masuk sampai ke dalam-dalam, masuk.
Setelah masuk, lihat sampai bagian taman belakang kami, dia tanya sama saya, belakang tembokmu ini apa? Karena dia melihat ada rumah di satu sisi yang kami huni, tapi sisi lain nggak ada bangunan. Saya bilang, tanah kosong. Dia bilang, kamu bisa beli dong itu. Ya, saya bilang, ya bisa juga, saya berkata. Saya nggak tahu apa yang dipikirkannya. Dia bilang pada saya, kalau aku jadi kamu, saya beli itu. Siapa tahu kalau aku kamu punya kebutuhan lain. Kamu bangun tembok, tamanmu bisa lebih luas. Dia berkata akan lebih nice, akan lebih baik. Saya bilang, oke, puji Tuhan. Nanti saya berdoa, dalam hati saya berkata gitu. Karena kan beli kan pakai uang, tidak usah pakai rumput kan, cukup nggak? Harus pakai uang, saudara ya. Nah, selang beberapa waktu setelah itu, satu hari saya jalan-jalan sore, si Kesia ini kan ikut sama saya. Lalu kemudian sampai di tanah belakang itu. Ya, saya ingat omongnya Brother John, ya, mestinya kamu beli. Lalu kemudian dia bilang sama saya, anak saya, Papa, tanah ini dibeli Pak. Saya bilang, buat apa? Karena kita baru gedein rumah waktu itu, untuk apa beli tanah lagi? Dia bilang, bangun kolam renang Pak, enak. Saya pikir mahal. Ngapain? Enggak, saya bilang. Saya ngotot, beli Pak, dengan berbagai cara. Pinter-pinter anak-anak sekarang itu. Ini kan banyak Pak, penyakit menular, hepatitis, segala macam. Itu kalau di kolam umum, itu bisa ketularan, segala macam. Dari segi estetika, kesehatan, moral, semua segi. Jadi multi dimensi approach, istilahnya saudara. Saya bilang, enggak. Akhirnya saya berkata, kamu kalau mau ya kamu berdoa sendiri. Dia bilang, Papa aja yang berdoa. Kenapa kok Papa yang berdoa? Papa disayang Tuhan, minta apa saja diberi, rupanya begitu. Jadi anak dari kecil tanpa ada yang ngajari, ngerti KKN, saudara. Terus dia pulang, saya masih di tanah di belakang. Terus saya injek-injek tanahnya, saudara, tak puterin. Itu kan banyak ilalangnya, saya masuk gitu ya. Sambil saya tanya Tuhan. Tidak menghimbau loh, konsultasi dengan Tuhan, saudara. Ini lain sedikit. Kalau menghimbau kan langsung mengajukan. Ini kalau konsultasi kan tanya ke priye enaknya, ya, itu lain sedikit, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini anakku kok minta beli tanah di sini untuk bangun begini-gini, itu gimana sih? Tuhan berkata, aku beri. Loh, boleh Tuhan, aku beri. Diberi ya kayak duit itu, aku nggak beri duit, dah bilang gitu. Tuhan diam, saudara. Singkat cerita ya, itu tanah kami beli akhirnya. Bahkan bukan satu kapling, akhirnya malah 2 kapling, karena ternyata tanah yang satu lagi itu harus dijual bersama-sama dengan tanah yang kami beli waktu itu. Nah, itu singkat cerita begitu. Ya, saya sukanya memang saudara, mengintai negeri Kanaan kok. Mana yang baik saya tengok ini, atau ada pemilihan mobil bagus, ya saya lihat-lihat, masuk ke dalam, siapa tahu, ya toh. Loh, daripada masuk ke tempat yang tidak bagus, masuk yang gitu-gitu bagus, saudara. Melihat akan ini loh, susu dan madu di tanah Kanaan. Jadi pulang bawa setan dan buah anggur, lihat gambarnya ini, Anda ngerti, memberikan good report. Wah, itu tanah luar biasa. Jadi saya lihat-lihat ke sana sini, saya bilang, Tuhan ngomong mau diberi, tapi apa yang, saya bilang, wah ini butuh uang banyak sekali. Nah, waktu kunjungannya yang terakhir, ini bagus sekali, saudara. Kami makan siang sama-sama makan pagi sama-sama di Jakarta. Habis dari gereja ini kami ke Jakarta, dan pada waktu jalan balik ke kamar, tiba-tiba dia ngomong sama saya. Dan itu diulang lagi waktu saya antarkan dia ke airport. Kami bertiga dengan Patrick Ondri di mobil dengan sopir satu, dan dia ngomong begini. Dia ngomong, dengerin baik-baik omongannya, saudara. Dia bilang, Pastor, dia bilang, waktu aku muda, seusia kamu, aku ini miskin sekali. Dan oleh karena aku ini miskin, anak-anakku tidak mendapat apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Saya bilang, Brother John, maksudmu apa? Dia bilang, ya, karena aku miskin. Apa yang seharusnya anak-anakku itu dapatkan, dia nggak dapat. Bukan hanya materi, dia berkata. Hak untuk misalnya liburan dengan aku dan istriku, mereka nggak dapat. Karena kami tidak punya uang untuk itu. Hak untuk mereka bisa menikmati kebersamaan dengan kami, nggak bisa. Kami harus kerja keras, cari uang.
Dan toh tidak cukup, utang kami begitu banyak. Dia bilang, waktu aku seusia kamu, kami miskin sekali. Dan kami tidak bisa memberikan apa yang anak-anak kami seharusnya jadi haknya. Dia bilang, sekarang cucu-cucuku yang menikmati, tapi anak-anakku tidak akan pernah bisa lagi. Sebab masa kecil mereka sudah lewat, dan kami tidak bisa kembali. Terus kemudian dia ngomong ke saya begini, ini bagus sekali. Dia bilang, Pastor, dia bilang, kamu ini masih muda, anak-anakmu juga masih kecil. Dan dia ngomong sama saya, anakmu masih kecil, kamu belum kehilangan mereka. Kalau sudah mereka berumah tangga, mereka menikah, kamu sudah kehilangan mereka. Kamu nggak bisa lagi dengan mereka. Dia bilang, jangan sampai kamu seperti aku. Aku melewati tahun-tahun masa mudaku dengan getir sekali. Karena aku tidak tahu kebenaran soal kelimpahan. Dia berkata, sekian tahun terakhir ini kita akan cukup dekat. Dan kamu ngerti kebenaran. Dia bilang, aku mau anak-anakmu dapatkan yang jadi hak mereka. Menikmati kebersamaan mereka dengan orang tuanya. Kalau kamu diberkati, anak-anakmu juga diberkati. Saya bilang, oh, oke, Brother John, saya pikir itu nasihatnya, saudara. Ya. Dia ngomong sama Patrick Ondri, kasih Pastor Petrus uang. Saya ngomong gini, aku tanya, kamu sudah jadi beli belum tanah di belakang itu? Oh sudah. Kamu jadiin apa? Ya kalau Tuhan pulih kolam renang, saya bilang. Dia bilang, Patrick, kasih dia duit supaya kolam renangnya jadi. Aku ingin lihat anak-anaknya menikmati yang seharusnya mereka nikmati. Nah, saudara, Patrick itu orang yang sikap sekali. Disuruh apapun cepat kerjanya. Dia tolong saya ngatur ministry di Amerika, cepat sekali dalam harian kerja. Dia kerja cepat sekali. Udah dia selesaikan urusannya, dia beri saya duit, saudara. Yang membuat saya lebih kena di hati saya begini, saudara. Bulan Agustus lalu, Patrick Ondri kan datang lagi. Ini kan barangan menyambut dia datang. Pak Timotius yang jemput, tanya dia. Begitu sampai di airport, yang ditanya pertama, tanyain dia adalah, kolam renangnya Pendeta Petrus sudah jadi belum? Rupanya Brother John mau ngerti. Itu jadi nggak tuh kolam renangnya itu? Minggunya saya berkata, ayo lihat. Memang belum jadi waktu itu. Dan dia datang ke tempat kami. Dia sembahyang untuk kolam renang itu. Dia bersuka cita. Dia bilang, lebih besar dari punya aku, katanya. Oh iya, karena tanah kami lebih murah daripada tanah di Amerika. Tapi dia bilang, wah ini bagus sekali. Menjelang dia pulang, dia panggil saya pribadi, saudara. Dia tanya sama saya gini, Brother John tanya, cukup nggak duitnya sampai ini jadi? Kamu punya uang cukup tidak? Saudara mau ngomong apa? Tidak, kurang gitu, masa bisa gitu. Kok yo kebangetan, itu kan dikayati rogoh rempelo namanya. Iya toh. Tentu itu uang harus saya tambahin karena saya bangun kayak pavilion kecil untuk tamu-tamu hamba Tuhan. Tapi untuk kolam renang itu jelas cukup dari apa yang dia beri. Saya bilang cukup. Dia bilang, Patrick berkata gini sama saya, serius loh. Brother John tanya sama aku, supaya tanya ke kamu, cukup tidak? Itu loh persembahannya dia. Kalau tidak cukup, dia mau kasih lagi. Bayangin. Ya serak mentolo menirak sedeng toh, saudara. Memang nyatanya cukup. Saya bilang no, cukup. Bilang thank you. Dia pulang, saya bahasa Jawanya dengar-dengar, saya saudara. Kok begitu ya? Sampai memberikan atensi begitu besar. Saya kan bukan apa-apanya dia. Ingat? Apanya coba? Saya nggak apa-apanya dia. Tapi atensi yang dia beri sampai ke soal keluarga kami. Dia mau yakinkan dirinya bahwa kami pun diberkati. Bayangkan dia bukan ayah yang sempurna. Dia mengakui itu. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan Bapak yang di surga. Bukankah kita punya Bapak di surga yang luar biasa? Kita mungkin di dunia ini punya ayah yang tidak sempurna. Saya juga bukan ayah yang sempurna.
Dan tidak ada sebetulnya di dunia ini ayah yang sempurna, nggak ada. Cuma jangan pernah Anda membayangkan Bapak di surga itu sama dengan ayah kita di dunia ini. Bagaimanapun manusia tidak pernah sempurna. Saya duduk di situ, saya lihat, saya bilang, luar biasa Tuhan ya. Luar biasa. Bisa tuh. Bapak yang di surga itu lebih baik dari bapak manapun di dunia. Kalau ada orang yang bisa punya atensi begitu besar kepada orang lain, saya nggak tahu apa yang dia bayangkan ketika dia ketemu dengan saya, apa yang dia bayangkan ketika dia berikan uang dan dia berkata, bangun kolam renang untuk anak-anakmu, biar dia menikmati. Nah, dia berkata begini, sebab buat anak-anak air itu menarik. Terus dia berkata, kamu tahu, ada satu pendeta lagi dari Brasil yang aku juga bangunkan kolam renang. Aku dikirimi foto anak-anaknya lagi pakai pakaian renang kecil berenang. Dia kirim fotonya dan dia bilang, aku bahagia sebab anak-anakku dulu tidak bisa menikmati seperti anak-anakmu hari ini. Dia bilang, karena dulu aku tidak mengerti kebenaran, anak-anak bahkan tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Tapi kamu sudah ngerti kebenaran. Aku mau kamu juga diberkati. Dan mereka diberkati. Terus dia berkata begini, anak-anakmu itu layak menerima itu. Karena hidup ayahnya sudah dirampas cukup banyak bagi orang lain. Dan mereka tidak pernah mengeluh karena mereka masih kecil. Biarkan ini jadi penghibur buat mereka, bahwa orang melayani Tuhan itu, Tuhan tidak pernah menutup mata dengan orang yang memberikan hidupnya kepadanya. Kalau bos dunia bisa memberi begitu luar biasa, dia ngomong sama saya, Pastor, kita ikut melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang luar biasa. Saya tidak berkata dia sempurna. Dia pun berkata, aku bukan ayah yang sempurna. Cuman lihat ya, ada orang yang punya atensi sedemikian besar kepada orang lain. Usianya dia seperti dia usia orang tua saya pasti. Tapi lihat saudara sekalian, Bapak kita yang di surga jauh lebih hebat dari itu. Dia korbankan anaknya sendiri, Yesus, untuk mati buat kita. Saya ingin hari ini kita minta kepada Tuhan yang baik. Saya ingin hari ini semua kita berkata begini, Tuhan, beri aku gambaran Bapak di surga yang benar. Tidaklah salah ketika Yesus mulai mengajar, dia berkata, kalau kamu berdoa, katakan ini, Bapa, panggil dia Bapa, karena itu yang menyenangkan hatinya. Amen, saudaraku. Ayo semua tundukkan kepala, kita berdoa. Naikkan pujian ini, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Thank you. Mari arahkan hatimu ke Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa
akhir-akhir ini menyadari. Karena I think ini sedikit mengganggu istri saya kadang-kadang. Samuel ini kalau ada apa-apa, papi, semuanya gitu. Kadang-kadang kehadiran saya di rumah itu ganggu dia untuk ngajarin anak saya. So kalau usah diajari nggak bisa, dia ngelirik ke saya. Dia ngode-ngode saudara, minta harapan saya, ngasih jawabannya. Tanda tangan apa? Papi, kalau bagus. Kalau jelek, mami. Ini yang membuat anak istri saya jengkel juga. Kalau jelek, mami. Kalau bagus, papi. Baru-baru ini dia disuruh ngarang bahasa Jawa. Anda perlu dengar tulisan anak saya dalam bahasa Jawa. Luar biasa. Dapat nilai 7,5. Anda tahu? Judul karangannya adalah Liburan. Tapi sepanjang cerita 1 halaman itu, dia cerita bapakku. Tahu dia cerita? Bapakku ngajak aku lan keluarga liburan ke Amerika. Bapakku dipinjami ibu presiden pesawat terbang untuk ke Amerika. Saya terhormat sekali, saudara. Sepanjang cerita itu kami simpan. Saya kalau baca dia bangga sekali. Saya bilang ini bukan liburan, ini harusnya judulnya Bapakku. Anda perlu dengar itu. Kalau Anda susah berbahasa Jawa, tanya kepada Samuel, dia ngarang bahasa Jawa. Saya rasa gurunya sambil geli dan kemudian bingung dapat 75. Itu campuran bahasa Jawa ngoko dan bahasa Indonesia, saudara. Pokoknya dia bisa ngarang dan dapat 75. Saya bilang, Sam, yang paling tinggi berapa? 8. Siapa? Temannya siapa gitu? Berapa orang? Cuman 1. Terus ada 4 orang, 7,5. Aku termasuk 1 diantaranya, katanya. Tulisan itu mau bicara apa sebetulnya? Itu kan jeritan hati dari setiap orang, toh. Dia ingin lihat suatu figur yang dia bisa berkata, ini loh, ngerti? Saya setiap kali saya ngomong dengan diri saya sendiri, jangan kamu rusak sendiri dengan hal-hal yang tidak benar. Itu akan mengecewakan dia. Ngerti, saudara? Cuman saya tidak berkata, oh kalau begitu saya harus kelihatan sempurna di depan dia. Tidak. Nah kalau saya bentak betul, saudara. Dia tahu saya serius dalam banyak hal. Anda bisa nangkap itu. Itu cerita bahasa Jawa saya baca. Oh Anda kalau Anda kan terkagum. Itu seperti sastrawan pujangga baru, saudara. Bahasa Jawa, ngarang bahasa Jawa. Tapi seluruh ceritanya bapakku, katanya bapaknya dapat pinjaman pesawat terbang ibu presiden, katanya. Istri saya bilang, kamu tuh bocor gedebus toh, Sam. Saya bilang pada istri, ini bukan gedebus, ini imajinasi seorang anak. Oh ngarang kok. Ya toh ngarang ya terserah. Salah gurunya wong masih sekolah kok ngarangnya liburan. Ya semaunya dia. Tapi saya belajar sesuatu. Bukankah itu yang sebetulnya jadi cerita hati Anda? Karena saya ingin membuat Anda tuh ngarang tentang bapakku, masing-masing saudara itu loh, atau papiku. Nanti keluarnya apa? Mungkin gambarnya tengkorak di palang begini, bajak laut. Saya nggak tahu. Atau gambarnya petir menyambar-nyambar, itu tidak tahu saya. Tapi saya mau beritahu saudara begini ya, Bapakmu di surga, Dia Bapa yang maha baik. Dia tidak pernah telantarkan kita. Dia peduli dengan anak-anaknya. Amen. Bapa, biar hari ini Kau kenalkan dirimu yang sebenarnya kepada anak-anakmu. Apa yang hilang dari hidup kami selama ini, biar Engkau mengisinya. Saudara, Engkau buka hati, biarkan Rohnya bekerja. Engkau akan merasakan jamahan, sentuhan kasih Bapamu yang di sorga, yang selama ini bahkan mungkin Engkau belum pernah merasakannya. Sekarang ini Engkau mulai mengerti dan mengalaminya. Buka aja hatimu. Kalau itu kerinduan hatimu, katakan, Tuhan, aku mau itu, Tuhan. Aku mau itu. Aku mau, Tuhan. Aku mau, Tuhan. Santa Cara Santa
Shitikiara. Buka hati saudara, buka hati. Kirata satakara sitikiara pa satuku shitikiara pa. Sembahyang minta kepada Bapamu di surga. Shikiara patasya. Kira patasa tuku shitikiara la patasya. Kiara patasa tuku shitikiara la patasa. Shikiara tasantara pataku shitikiara. Dekap anak-anakmu Tuhan dengan kasih-Mu Bapa. Dekap anak-anakmu dengan kasih-Mu Bapa. Sataka shitikiara. Sikiara satuku shitikiara lapat. Sembahyang jangan hiraukan kanan kirimu. Saya ingin semua orang malam ini pulang dengan dekapan Bapa surgawi yang luar biasa. Kalau itu hilang, bisa rusak semuanya hubunganmu dengan Bapamu. Bagaimana kau bisa meneruskan doa yang lain kalau soal Bapa ini tidak dibereskan dalam hidup saudara? Syakara bata shitikiara lapata santaka. Tuhan